Haleluya. Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Yuk sama-sama kita pejamkan mata. Kita satu sepakat di dalam doa. Ini weekend yang akan memasuki bulan baru di bulan Juni. Dan juga bukan hanya itu saja, tetapi juga sekaligus memasuki masa di mana Bapak Ibu akan menerima sebuah peristiwa yang akan terjadi sama seperti peristiwa yang terjadi di 2000 tahun yang lalu, yaitu pencurahan Roh Kudus. Tapi bukan hari ini jatuhnya. Jatuhnya kapan? Kita doa dulu ya Bapak Ibu ya. Oke, sama-sama kita sepakat. Ya, ini bahagia bener ya. Ada pasangan berbahagia selalu. Ini Pak Josman sama Bu Nancy. Saya bertepuk tangan pertama dulu, luar biasa Bapak Ibu ini. Seia, sekata, dan sekamera ya, dan sezoom. Oke. Seia, sekata, dan sekamera, sezoom. Baik. Yang sama suami sama istrinya pegang tangan pasangannya. Yang sama saya pas kebetulan istri atau suami kita sedang tidak berada bersama-sama dengan kita, di samping kita taruh tangan di dada. Pejamkan mata, bayangkan wajahnya, kita berdoa sama-sama. Bapa Surgawi, terima kasih ya Tuhan Yesus buat kebaikan kemurahan-Mu. Engkau nyatakan segala sesuatu di dalam kehidupan kami begitu rupa dan indah ya Tuhan. Pada hari ini, tepat di mana satu hari sebelum dicurahkannya Roh Kudus di atas loteng rumah murid-Mu yang menanti-nantikan Roh Kudus turun. Kami juga murid-murid-Mu ya Tuhan. Tuhan, hamba berdoa bersama dengan pasangan hidup kami dan keluarga kami, bahkan anak-anak kami yang juga mendengar di Zoom ini. Kiranya apa yang menjadi pesan Tuhan hari ini, kesaksian demi kesaksian, pengalaman demi pengalaman yang ya barangkali ada yang ingin disampaikan oleh semua sahabat-sahabat-Mu ya Tuhan. Semuanya tentang bagaimana Engkau bekerja luar biasa. Dan hamba percaya tidak hanya untuk kali ini saja, tetapi juga untuk esok dan seterusnya. Bapa, sekali lagi terima kasih banyak karena Engkau sangat baik buat kami. Terima kasih buat kebaikan-Mu untuk menjadi manusia, mati, bangkit mengalahkan maut dan naik ke surga dan mencurahkan penghibur dan penolong buat kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Urapilah kami semua, urapi hamba-Mu, urapi kami semua agar mulut kami tidak terkunci rapat kalau memang ada kegerakan untuk berbagi pengalaman dengan Tuhan. Terlebih lagi mendapat pembelajaran dari apa yang disampaikan oleh Tuhan selama 1-2 minggu ini. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan percaya. Haleluya, haleluya, haleluya. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, haleluya. Beri tepuk tangan yuk Bapak Ibu untuk Tuhan kita yang hebat dan luar biasa. Ya, kita punya Tuhan yang apa Bapak Ibu? Yang baik, sangat baik, teramat baik, selalu baik, selama-lamanya baik. Yesus Kristus namanya ya. Tos dulu. Kemarin kita belum tos ya Bapak Ibu ya. Sampai lupa kita tos. Oke. Nah, saya mau hari ini juga saya tergerak nih Bapak Ibu. Kita mulai dengan pujian ya, ini pujiannya nih. Saya nggak tahu apakah Bapak Ibu pernah dengar pujian ini. Kalau pernah dengar, wah kita nyanyi sama-sama pujian ini ya Bapak Ibu ya. Saya akan coba perbesar ya. Ini kayaknya udah cukup besar ya. Saya gedein lagi deh. Nah, dalam nama Tuhan Yesus ya, ini lebih besar lagi. Harusnya lebih mudah lagi nih. Oke. Kepencet. Ini. Nah, ini dia. Boleh
Boleh sambil tepuk tangan Bapak Ibu ya. Kan gak ada orang ya di sebelah selain malaikat Tuhan bersama-sama dengan kita. Amin. Di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku ya Tuhan. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Oh Yesus Tuhan. Sekali lagi ya. Di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Ku gigit ucapan syukurku padamu Yesus Tuhan. Kita kasih jempol yuk buat Tuhan kita yang baik sama-sama. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, Engkau baik, teramat baik bagiku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, Yesus baik. Engkau baik, Yesus baik. Haleluya. Sejauh timur dari barat, Engkau melempar dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Engkau membuang dosaku.
perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Oh, ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri pulihkanku. Makasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Makasih Tuhan. Jauh ke dalam tubir laut Engkau membuang dosaku. Takkan kau ingat lagi pelanggaranku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Oh, ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Makasih Tuhan. Pengampunan yang kau beri pulihkanku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Oh, ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri pulihkanku. Oh, Yesus, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan, haleluya. Pengampunan yang kau beri, aku pulih Tuhan Yesusku, pulih dari sakit lamaku dan bangkit dari kehidupanku yang lalu. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima
kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Angkat tanganmu saudara, katakan betapa besar, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan, ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang Kau beri, pengampunan yang Kau beri, oh pengampunan yang Kau beri, sembuhkanku. Yang percaya boleh tepuk tangan dan katakan amin. Biarlah tangan kami yang lemah sembuh, kaki kami yang lemah sembuh, hati kami yang lemah sembuh dikuatkan, pikiran kami yang lemah sembuh dibangkitkan, semangat kami yang sudah melemah sembuh dibangkitkan lagi ya Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Katakan secara pribadi ya Tuhan Yesus, kepada Tuhan Yesus Bapak Ibu. Secara pribadi engkau katakan terima kasih. Bebaskan dirimu, bebaskan rohmu saudara. Oh terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Hosana untuk salibmu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Kita mau angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh saudara. Sengaja saya tidak tampilkan liriknya, supaya kita sungguh-sungguh dari hati kita utarakan dengan lembut bagi Roh Kudus yang selalu memberi kita kekuatan, memberi saudara kekuatan. Boleh sambil taruh tangan di dada juga boleh, sambil katakan sama-sama. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa. Katakan aku takkan goyah, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah,
sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Oh, ku mau menyanyi untuk-Mu ya Roh Kudus. Ku mau menyambut Engkau, penuhi hidupku, ambil alih tubuhku yang lemah, ambil alih rumah tanggaku ini, ambil alih perusahaan yang ku pimpin, pelayanan yang Tuhan percayakan. Ku serahkan dan ku izinkan Kau campur tangan, ya Roh Allah yang hidup, yang kudus dan berkenan. Oh, terima kasih Tuhan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa, saat badai menerpa. Aku tak akan goyah. Oh, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Boleh sambil angkat tangan sama-sama tinggi-tinggi katakan. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, oh Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, suka
sukacitaku. Oh, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu untuk menyembah-Mu. Oh Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, katakan pengharapanku, pengharapanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekasihku, kekasihku, sukacitaku. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan ya Tuhan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, perlakuan yang jahat, pikiran yang jahat, orang-orang yang jahat, suami yang jahat, istri yang jahat, anak-anak yang jahat, tetangga yang jahat, orang tua yang jahat, cucu yang jahat, hamba Tuhan yang jahat, pelayan yang jahat, siapapun yang jahat, jauhkanlah dan lepaskanlah kami. Kami mau belajar memberikan yang terbaik buat setiap orang, terlebih lagi untuk-Mu, selama kami masih ada. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Siapakah kami ini ya Tuhan? Sehingga Tuhan mau melimpahkan dan menyatakan, aku hadir di sini. Katakan sama-sama dengan saya Bapak Ibu, Yesus hadir di sini. Roh Kudus, Tuhan hadir di sini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Mari sama-sama katakan amin. Amin. Puji Tuhan ya Bapak Ibu. Gak apa-apa lah kita nangis di hadapan hadirat Tuhan toh. Daripada menangisi kehidupan, ngapain? Betul gak Bapak Ibu sekalian? Iya, kita harus nangis di hadapan Tuhan daripada menangisi kehidupan. Oke, ya Bapak Ibu yang terkasih, Sabtu nih Bapak Ibu gak lupa dong, pasti adalah pengalaman sama Tuhan selalu dalam 2 minggu ini yang ada kaitan dengan Hakim-Hakim pasal 1. Coba, siapa yang mau berbagi misalnya dalam 2 minggu ini ada kejadian apa sih, ada pertolongan apa? Gak usah cerita secara detail gak apa-apa. Yang penting apakah Bapak Ibu, gini aja, apakah Bapak Ibu mengalami sesuatu yang relevan sejalan dengan yang Bapak Ibu dapat di BW? Kalau iya, Bapak Ibu boleh buka mikrofonnya langsung sampaikan iya mengalami gitu. Kalaupun yang gak cerita gak apa-apa. Mengalami gak Bapak Ibu? Yang disampaikan di BW selama 2 minggu itu Anda alami gak? Atau Anda rasakan manfaatnya gak? Puji Tuhan, yes.
Oke, Pasti mengalami kami terima semua. kasih. Ya udah Perlindungan dari Oma Tuhan, Leli sudah Tuhan mengatakan telah mengalami. bahkan Tuhan. Ya, puji Tuhan. Terima Oke. kasih. Ya, siapa lagi? Cuma cuma mama saya aja nih. Kalau mama saya ntar dikiranya KKN lah, mamahnya pasti ngomong mengalami. Bapak Ibu saya penasaran nih mengalami apa enggak? Enggak kedengeran. Buka aja mikrofonnya nggak apa-apa. Puji Tuhan, Abuna. Bu Helmi mengalami 2 orang. Ini ada 26 orang loh. Masih ada 24 orang lagi. Apakah Anda mengalami Bapak Ibu? Yes, Abuna mengalami. Bu Betsy Iya. mengalami 3 orang. Bu Mengalami Marta, Abuna. Bu Marta Mengalami Abuna. mengalami 4 orang. Kami mengalami Abuna Pak Jusman sama Bu selama Nancy. 2 minggu ini banyak yang kami dapatkan. Oh puji Tuhan, udah mulai banyak. Ya Bu Puji Duma, Tuhan, bukan cuma satu, Abuna. Jadi setiap hari itu pasti ada aja. Saking nggak bisa diceritakan di BW, ada aja. oh Setiap iya hari itu oke. ada dikasih tahu Tuhan ini begini, ini begini. Oh, jadi kitanya, Tuhan baik. Saking nggak Oh, bisa dikatakan, oh Tuhan baik, sangat baik. oh itu karena udah kejadian dulu, terus dinilai atau ada yang belum kejadian, terus habis itu kejadian. Maksudnya setelah kejadian terus dapat penjelasan, oh berarti kemarin itu begini atau Bapak Ibu belum mengalami, terus pas dengar kejadian. Loh, sama seperti yang disampaikan tadi atau yang kemarin. Lebih banyak mana? Lebih banyak ngalamin baru menit baru ngeh gitu, baru ngerti. Oh, berarti kemarin tuh kayak gini gitu. Atau berarti besok-besok nggak boleh lagi kayak kemarin misalnya atau setelah diomongin dikasih ibaratnya dikasih prakteknya gitu. Mostly kalau ke saya, Abuna, dari yang dulunya Heeh. baru. Iya, jadi dikasih kayak semacam pengertian. Oh iya Tuhan, iya juga ya. Nggak boleh ya, nggak boleh begitu lagi ya Tuhan. Tapi ada juga yang memang di depan mata dikasih tahu, ini loh langsung hari itu juga. Ini Hmm. loh maksudnya nak gitu. Jadi langsung kayak diperhadapkan, muka kita tuh kayak digeser sama Tuhan. Ini loh masalahnya nak. Tapi kayak langsung Hmm. pengertian, oh iya. Oh iya. Luar biasa Bu Helmi. Bu Helmi ngomong kayak gini aja saya nggak pernah nyangka kalau Bu Helmi itu sempat sakit kena stroke. Itu dia. Dahsyat nggak Tuhan kita luar biasa kan? Berarti besok bisa datang ke gereja dong ya. Saya sih perkatakan Bu Helmi sudah mulai bisa ngajar anak-anak Christ Kids lah bulan depan atau 2 bulan lagi. Amin. Iya, bisa, bisa. Malah justru Bu Helmi saya perkatakan ketika Bu Helmi menyampaikan firman Tuhan ngajar anak-anak Christ Kids, Bu Helmi malah jadi sembuh. Makin sembuh, makin sempurna sembuhnya. Ya, ya itu perkataan iman saya. Ya, kemudian Bu Duma tadi sepertinya ada yang mau sampaikan Bu Duma tadi. Bu Duma kayak lagi mau ngomong. Gimana Bu Duma terkasih bagaimana? Belum dibuka mikrofonnya kayaknya. Izin maaf. Ya, iya. Aku itu selalu bahagia Abuna. Oh puji Tuhan. Berarti sekarang air matanya air mata bahagia ya? Ya Abuna, Iya. betul. Jadi artinya air mata sih nggak apa-apa ya. Yang penting jangan air mata penyesalan terus juga kasihan kasihan Tuhannya gitu. Tapi kalau air mata sukacita kan Mata bahagia suka buat Abuna. Tuhan kita. Betul. Ya nggak cuma Bu Duma tapi juga buat ibu saya, barangkali juga buat oma-oma yang lain, opung-opung yang lain ya. Bersyukur. Semalam semalam saya nonton berita sebelum tidur ada jemaah haji usianya 119 tahun dari Madura, Pamekasan Madura.
namanya Pak Harun atau siapa ya. Pokoknya itu beliau itu malah sama sekali cuma bisa berdiri, tapi nggak bisa jalan karena memang sudah nggak sangat sangat nggak kuat jalan. Terus cuma bisa duduk di kursi roda. Tapi ngikutin loh selama naik haji itu sampai berapa puluh hari. Mana sekarang lagi gelombang panas kan, terus ditanya, kok Bapak usianya berapa? 119 tahun, buset Bapak Ibu, 1 abad lebih. Terus rahasianya apa Pak? Rahasianya ya apa ya? Dia pakai bahasa Jawa sih. Tapi intinya dia ngomong artinya begini, ya udahlah lakoni aja gitu. Oh lakoni, maksudnya dijalanin aja gitu. Emang nggak pernah ada sakit, nggak pernah ada masalah atau apa? Ya, kalaupun sakit ya biasa. Masalah ya biasa. Asik loh pemikirannya ya. Ya seandainya Bapak itu bisa kenal Tuhan ya. Tapi saya berdoa biarlah ketika dia ke sana juga dialami seperti dialami oleh rekan-rekan yang lain ya. Bertemu dengan kebenaran ya. Supaya karena prinsip hidupnya tuh asik gitu. Ya jalani aja lah sudah. Nggak semua orang bisa begitu. Nggak semua orang bisa begitu. Kita juga harus bisa begitu gitu ya. Supaya apa? Supaya bisa jadi berkat juga buat orang gitu. Ya Bu Demi, Shalom. Bu Demi itu belum ada ini nih, belum ada nomor handphonenya Bu Demi nih. Nanti Bu Demi kalau boleh, kalau nggak keberatan, Bu Demi tulis di chat itu Bu, di chat itu minta tolong putra Ibu atau bagaimana, di chat di situ nanti dicatat sama Abuni Oke, Pak. nomor handphonenya. Soalnya Bu Demi nggak ada di grup BW Oh gitu. nomornya. Ya nomor teleponnya, iya. Jadi nanti kalau ada apa-apa, soalnya kan ke depan ini ada eh, barangkali ada momen di mana saya bisa ngundang Bapak Ibu barangkali gitu. Untuk ngumpul reunian lah gitu. Maksudnya bukan reunian gimana, tapi kita ngucap syukur bareng-bareng. Entah Oke, mungkin Pak. Natal, entah mungkin kapan ya. Kita nggak pernah tahu kan suatu saat. Kan lumayan. Jadi nanti ngasih taunya gampang. Kasihan nanti yang lain ada Bu Deminya nggak ikut. Kalau Bu Demi nggak keberatan, tulis ya nomor handphone Bu Demi di situ. Jadi kalau Iya, ada Pak. pengumuman BW, Bu Demi juga nggak ketinggalan ya. Iya, Oke, Pak. Iya, Pak. iya. Ada yang mau disampaikan Bu Demi? Saya lihat Bu Demi sama Bu Duma ini apa juga sama-sama semangatnya yang lain juga tapi kalau di apa ibaratnya kalau dikatakan 10 pertama 10 itu ya pertama itu adalah mama saya, istri saya, Bu Duma, Bu Demi, terus Pak Josman sama Bu Nancy. Terus biasanya ada Bu Marta, terus ada Bu Helmi biasanya. Ada Bu Biho juga. Itu kalau pertama-tama tuh. Selalu. Nah, Bu Demi ada yang jadi berkat nggak ketika disampaikan di BW dari firman Tuhan? Puji Tuhan, Abuna memang sungguh luar biasa. Yesus yang kita sembah, Yesus hidup, Mm-mm. mampu mengatasi segala masalah hidup kita. Iya, Sekalipun saya seorang diri, sudah ditinggal almarhum iya. bulan Juli tanggal 19 baru setahun. Tapi puji Tuhan, makanya waktu kita ke Yerusalem juga saya nggak nyangka bahwa anak saya Ricardo langsung daftar saya ke sini, makanya nomor saya juga kayak ada di sini. Begitu. Oh, makanya saya juga sangka luar biasa mujizat. Saya juga nggak nyangka Abuna bahwa saya udah 2 kali ke sana dari Itu tahun sama 2016. yang sama Amang apa sama Abang Ricardo itu udah 2 kali ya, Ibu ya? Sama Ricardo baru sekali, saya sendiri sama waktu Bapak Gembala almarhum Pendeta Nenggolan yang di Bekasi GPDI ikut saya. Begitu. Oh, Memang kalau diceritain luar biasa pertolongan Tuhan, Abuna. iya. Tahun 2016 saya naik sepeda, Mm-mm. habis berdoa, saya emang udah biasa bangun pagi, Pak. Jam 4 itu aku udah berdoa dan sekarang supaya aku ikut ini Abuna
aku harus bangun jam 3. Jadi aku sebelum ini juga BW, aku udah ibadah dulu, sembahyang menyembah Yesus, menyenangkan hati Tuhan Yesus. Wah, Itu yang luar biasa bagi saya. yes. Itu yang saya harapkan, Bu. Itu yang saya Puji harapkan. Jadi bukan bukan maksudnya bisa sebelum BW atau bisa sesudah BW, Ibu sama Bapak tuh punya waktu sendiri lagi gitu loh. Jadi jangan Suami saya udah meninggal, dicekul. Pak. Hmm. Suami saya udah meninggal tanggal 19 Juli. Oh, Ibu ini, 2022. ya saya ingat, Ibu saya catat Ibu Sinaga ya, berarti nomor Ibu ada. Iya, Iya, iya saya Pak, nggak catat ada nomor Ibu Pak. Demi, Ibu Sinaga. Iya, Iya. ya karena di Olo, ini olo. Ibu Demi. Olo. Iya, Au itu Pak. mengerti sekarang Ibu, au mengerti. Oke. Au paham. Iya. Karena yang daftar anak saya, Iya. Abuna. Jadi emang luar biasa mujizat saya boleh. Makanya saya dibilang mau naik ke Gunung Singina dulu aku pengen karena aku udah 2 kali kaki patah. Pertama waktu 2016 Ya. ditabrak orang, saya dah hampir mujizat saya boleh hidup sekarang. Abuna. Karena apa? 5 hari saya tidak menyadarkan diri, udah koma di rumah sakit Mitra Keluarga Bekasi Timur. Itu dia Ini luar peristiwa biasa. Ibu Demi itu mirip sama mama saya. Iya. Jatuh dari motor, lehernya patah di sini. Di ronsennya ruas lehernya patah 2 begini. Dokter di sini nggak berani, di Mitra Keluarga dikirim ke UKI. Di Itu UKI, dia. iya di UKI akhirnya dirawatnya, Bu. Mirip-mirip juga itu, tapi itu puji Tuhan nggak jadi Iya, dioperasi. benar. Setelah 5 hari Ini sembuh. Ini dioperasi, aku 3 minggu di rumah sakit Mitra Keluarga. Iya. Itu mujizat Abuna. Iya, Dan iya. yang menabrak saya juga, Abuna naik sepeda, Iya. istrinya meninggal Abuna. Tapi aku puji Tuhan luar biasa, aku terbalik-balik, aku kira udah mati aku. Karena apa ya Tuhan, ke dalam tanganmu kuserahkan jiwaku. Udah mujizat. Dan Betul. nggak ada lagi alasan bagi saya tidak berdoa sebelum pagi-pagi yang seperti Mazmur 5 itu. Betul. Tuhan sudah mendatangin kita, apa yang kita harus buat. Dan emang yang membangun iman saya ada di pagi hari begini, ya puji Tuhan. Iya, Jadi betul. berkat. Dan sekarang juga ada ibadah Hari Raya Pantekosta ya. Iya. 10 Iya, malam. betul. Saya ikutin ini Abuna. Puji Kita mulai Tuhan. jam 7 sampai ini terakhir ini ntar. Dan kita besok karena saya nggak bisa ibadah Minggu, saya ikut juga dibikin ibadah singer. Sekalipun patah kaki saya 2 kali, kalau menurut pikiran manusia ya nggak bisa kuat berdiri jadi singer di gereja Om Abuna. Wah, luar biasa ya. Itu ya, saya sih berdoa Bapak Ibu nanti ada yang Tuhan pilih jadi seperti Mbah itu yang dari Pamekasan Madura. Umurnya sampai seabad lebih. Ya Bisa puji Tuhan, buat Abuna banyak ini orang ya. jadi Makasih. kalau saya yakin Tuhan, Bu. Abuna Ya, penyakit tidak meninggalku. iya. Semua. Nggak apa-apa, Bu. Sebab tangan Tuhan yang menolong kita ya. Betul, Terima kasih, Abuna. betul. Terima kasih buat Tuhan Yesus ya. Mirip juga sama Bu Duma Siburian ya. Iya, Ini mujizat banyak saya. juga ini banyak wanita-wanita yang gagah perkakas di sini ya. Luar biasa. Amin. Ini Iya. pertolongan Tuhan. Semua Pemberian karena pertolongan Tuhan, bisa sama ada kayak gue. mama saya juga. Sama ini istri saya juga sekarang jadi wanita gagah perkakas itu di rumah di sana sendirian ngurus 2 anak. Iya. Ya paling enggak nggak ngurus 3 anak, betul nggak? Kalau sama saya kan anaknya 3. Amin. Iya, oke. Oke, Bapak Ibu, ya saya percaya Bapak Ibu juga pasti pengen ya untuk bisa bisa. Boleh saya sedikit bersaksi ya, Oh, boleh. Abuna ya. Banyak Ya. juga nggak apa-apa, Bu Hanya Nancy. kecil, jadi memang berkat-berkat Tuhan itu luar biasa, banyak sekali buat kita. Cuman kebetulan yang kemarin itu kami yang ke Kalimantan ya. Jadi pas sampai di Kalimantan keluar dari pesawat, dalam hati saya gini, aduh berat banget nanti saya ngangkat kopernya gimana ini gitu, dalam hati saya begitu. Terus pas aduh sendiri lagi gitu. Pas saya sudah sampai saya ngambil troli gitu kan, seluas itu kan untuk ngambil dari ujung ke ujung gitu kan. Saya mau gimana ya berdirinya begitu Abuna. Saya udah saya berdiri di sini aja. Saya pas berdiri saya nungguin sebentar aja barang saya nungguin. Tiba-tiba saya melirik ke kiri, tiba-tiba saya ngelihat ternyata kok
koper saya di troli, dipegang sama orang di troli persis di sebelah saya. Oh, Yang saya itu berkata, Tuhan, loh kok ini koper saya Pak? Saya bilang, heeh. gitu, koper saya Pak. Oh ya maaf ya Bu. Oh ya maaf Bu, berarti saya salah ngambil. Kebetulan sama, dibilang. Itu luar biasa. Ya Tuhan, kok Tuhan berikan saya luar biasa berkat Tuhan itu buat saya gitu. Saya kok pas bilang, aduh saya ngangkat berat, kok tiba-tiba udah langsung persis di sebelah saya itu Iya. koper. Udah langsung ada di troli. Akhirnya saya bilang, Pak, makasih ya Pak, ini trolinya yang kosong ya Pak, saya kasih ke Bapak, saya bilang gitu. Itu luar biasa. Buat saya itu memang berkat Tuhan itu sangat sungguh luar biasa. Itu hal yang kecil ya, begitu besar banyak. Selain itu banyak sekali. Jadi Betul. itu persaksian saya. Abuna hanya saya bilang, saya susah banget, tiba-tiba udah dikasih Tuhan persis di sebelah saya. Itu tuh luar biasa. Berkat Wah, Tuhan. tepuk tangan lagi berkat Tuhan ya. Nah, Bapak Ibu sekarang ya, masih ada yang mau kesaksian lagi nggak? Ini pasti seru-seru nih sebenarnya Bapak Ibu nggak Ya, malu-malu loh. Oh, banyak pasti hal-hal kayak gini tuh banyak loh sebenarnya. Harus banyak, justru saya berharap harus banyak supaya ada manfaatnya BW ini kan buat kita kan. Udah bangun subuh, pasti selalu orang nanya, ngapain sih bangun jam 4 pagi? Ngapain jam setengah 4 pagi? Banyak orang yang kayak gitu pasti awal-awalnya, walaupun misalnya ada yang udah biasa. Tapi kan yang kita lakukan ini memang nggak biasa gitu loh. Antara dua, antara memang luar biasa atau luar biasa nekat gitu ya. Tapi yang pasti ya kita luar biasa mau cari wajah Tuhan toh. Iya nggak? Kadang-kadang kalau misalnya eh, pemikiran-pemikiran yang manusia kan pasti langsung, ya ngapain sih gitu. Cuman saya pengen nih biar kita sama-sama. Karena kalau saya jujur, kalau saya banyak banget Bapak Ibu. Beh. Makanya kadang-kadang cuman saya bersyukur, saya sempat berdoa begini. Tuhan, saya tuh kalau nyanyi ketika dapat siraman hadirat Tuhan tuh pasti saya nangis, saya bilang gitu. Cuman kan saya kan mimpin nyanyian pujian. Masa saya mewek? Terus udah gitu meweknya saya bilang kalau udah mewek tuh saya bener-bener langsung berhenti gitu. Karena apa kalau saya paksa nyanyi tuh langsung kayak inget zaman dulu tuh kaset yang kusut di dalam tape recorder yang jelimet pitanya begitu dibuka langsung ditarik satu-satu gitu karena dia langsung yang begitu kan nggak pas gitu yang tadinya merasakan hadirat Tuhan sih hadirat Tuhan di kitanya hadirat Tuhan yang dengernya apa nggak hadirat aduh jadi makanya saya apa namanya berdoa Tuhan tolonglah kan Tuhan izinkan saya main gitar sendiri saya nyanyi kalaupun saya merasakan engkau hadir, kan kau memang hadir. Biar saya terharu tapi jangan sampai saya terlalu deras gitu. Tuhan jawab loh. Sama seperti yang Bu Nancy alami itu. Wah berat nih tasnya. Hal seperti itu. Hal seperti itu yang penting tuh yang apa yang istilahnya harus ada dalam kehidupan kita. Jadi eh yang dikatakan Tuhan Yesus ya, kita buka yuk sama-sama Bapak Ibu di Kisah Para Rasul. Makasih ya Bapak Ibu semua yang sudah mau apa menyampaikan pengalaman-pengalamannya. Itu kayak Bu Nancy itu, kayak Bu Demi, Bu Duma, Bu Helmi ya, Ibu Leli, Mama saya, Oma Leli. Apa nggak luar biasa itu? Hal-hal seperti itu Tuhan bisa bantu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya ingin Bapak Ibu membaca di Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Lalu ayatnya yang ke ya, ayatnya yang kelima. Ayatnya yang keempat dulu, ayat keempat ya. Yang keempat. 1, 2, 3. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Ya, demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis
dengan Dengan Roh Roh Kudus. ya. Nah, apa sih makna dibaptis dengan Roh Kudus itu? Jadi ketika kita dibaptis dengan Roh Kudus bukan hanya sekedar kita berkata-kata bahasa roh, tetapi bicara mengenai seperti yang dialami Bu Nancy tadi itu loh. Karena baptis itu kan sesuatu yang ditenggelamkan lalu keluar. Itu baptizo, ya. Jadi berarti yang tadinya nggak pernah yang namanya koneksi dengan Tuhan itu agak jauh, agak lemot, agak lambat. Itu benar-benar bisa langsung klik, langsung talk lah gitu, plug and play istilahnya. Karena apa? Karena yang lama ini sudah dibenamkan, artinya sudah dibuat renggang, nanti terus kemudian ada satu bagian sebagai pelengkap hubungan itu dengan Tuhan. Kalau saya katakan konektor lah, ya, konektor. Bayangkan kalau cuma kabel langsung nempel ke saklar, kita pasti kesetrum kan. Nah, pengamannya itu apa? Konektornya itu, kepalanya itu nempel ke sumber listrik, lalu mengaliri kuasa dan daya, maksud saya kekuatan, akhirnya apa? Nyala kipas angin, nyala hair dryer. Betul kan Bapak Ibu? Ya kan, setiap hair dryer kan ada kabel tuh. Kabel untuk mengalirkan arus listrik. Nah, kabel itu kan cabang dua begini nih. Nah, cabang dua begini ini kan dijadiin satu, kanan kiri jadiin satu rumah. Itu konektor kan. Model kayak gini lah. Nah, kayak gini nih. Contohnya misalnya. Nih. Ini kan nempel nih ke lubang colokan listrik kan. Fungsi Roh Kudus tuh kayak gini nih Bapak Ibu. Di mana Bapak Ibu menyatu dengan firman Tuhan. Amin. Lalu akhirnya bisa ngerti. Dan ketika melekat dengan Tuhan, ini kalau Roh Kudusnya kita izinkan diambil alih kehidupan kita, dia akan terus mengalirkan semua yang ada di dalam sumber listrik itu. Berarti segala kuasa yang daripada Tuhan itu mengalir di dalam kehidupan Bapak Ibu. Untuk apa? Amin. Untuk menjadi saluran kekuatan juga, sekalipun Bapak Ibu skalanya kapasitasnya kecil. Tetapi ketika dia bisa melekat, bisa menempel dengan siapa? Dengan yang kita layani, jemaat kita, atasan kita, pendeta kita, teman seperjalanan kita, rekan kita di kantor, suami kita di rumah, istri kita, anak-anak kita, maka kuasa yang dari sini ini mengalir. Selama dia tidak putus di tengah, selama itu pasti mengalir. Apa yang dialirkan? Multidimensi. Bisa pertolongan, bisa mujizat, bisa kesembuhan, bisa lain-lain. Makanya Bapak Ibu, saya mau encourage Bapak Ibu semua untuk apa? Menerima Roh Kudus besok. Amin. Ketika Anda ibadah, ketika Anda datang pelayanan, ya, memang godaannya itu libur pasti, liburan. Karena kan besok itu tanggal 28, betul nggak? 28, 29, 30, 1, 2. Tanggal 2 Juni libur bersama. Kesaktian Pancasila, betul ya? Akhirnya banyak beberapa kantor libur. Kenapa kok Abono ngomong gini? Enggak, soalnya kemarin saya melayani kantor, mereka semua sepakat banget untuk libur bareng Bapak Ibu. Kenapa? Karena katanya nanggung. Ya nanggung. Ya nggak apa-apa ya, libur kan Senin, Selasa bisa asal sampai pokoknya sampai sebelum tanggal 2 atau sampai tanggal 2-nya. Yang penting kalau besok ya jangan libur ibadah. Kenapa saya katakan demikian? Sayang Bapak Ibu, kalau Anda libur ibadah. Makanya seandainya nih, tapi nggak bisa Abuna. Saya diajak keluarga besar ini, nggak mungkin saya menunda rombongan keluarga besar yang lebih banyak daripada saya yang sedikit. Saya setuju, kita juga harus bijak lah. Tapi bijak bukan untuk diri kita sendiri toh. Tapi bijak juga untuk kebaikan kita dan orang lain. Nah, kalau just in case
Bapak Ibu besok memang jadwalnya harus pergi di perjalanan. Selama tidak naik pesawat, silakan Bapak Ibu bisa klik link yang BW ini, tapi besok kliknya itu di jam 9:30. Karena di jam 9:30 pagi ada ibadah minggu, yaitu OIC, kami juga Zoom juga. Supaya ketika Bapak Ibu pas lagi di jalan, karena memang itu adalah jadwal keluarga besar yang jarang sekali untuk bisa dikumpulkan, dan ini adalah momen paling tepat untuk bisa kumpul, Anda silakan connect. Ya. Wah, nanti saya getar-getar dong, Abuna. Enggak, percayalah. Roh Kudus itu tidak selalu harus seperti itu. Seperti apa gambaran Roh Kudus? Seperti saya bilang kemarin kan, dalam kehidupan kita itu ada buah-buah roh. Kasih, sabar, lemah lembut, sukacita, dan seterusnya. Ya. Nah, selain itu juga gambarannya yang akan kita lihat adalah seperti yang ada di 2 Timotius 1 ayat yang ke-7 kemarin. Yang apa Bapak Ibu? 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Tetapi Roh Allah bukan memberikan kepada kita ketakutan, melainkan membangkitkan. Nah, kekuatan, kasih, ya kan tadi dari kesaksian-kesaksian tadi kan bagaimana kuat menjalani hidup tanpa suami, bagaimana kuat dengan keadaan yang tidak ideal tetapi masih tetap bisa menjalani dengan semangat. Kasih juga, kasih bicara mengenai apa Bapak Ibu, bagaimana orang-orang yang kita nggak kenal bisa memberikan kasihnya kepada kita secara dalam tanda kutip caranya Tuhan ya. Tuhan tidak mengizinkan Bu Nancy ngangkat terlalu berat, Pak Josman pun juga supaya tetap dalam keadaan fit, menggunakan cara nggak sengaja dari orang, tapi itu koper sudah kebawa semua. Apa nggak, haleluya, puji Tuhan. Ya, Amen. nggak selama-lamanya kejadian seperti itu kan, gitu. Dan yang satu lagi, dan ketertiban. Percayalah, Roh Kudus tidak akan mempermalukan saudara dan saya. Dia akan tertib. Dia akan membuat ketika Anda dilawat Tuhan, itu tahu betul di depan orang nggak mungkin Anda dibuat kayak ikan disembelih, klepek begini, dikelarin dari air, enggak. Itu yang begini-begini tuh biasanya yang dalam dirinya tuh ada sesuatu yang jahat, sesuatu yang gelap, lalu ketika Roh Kudus mengintervensi, nah di dalam alam roh itu ibarat kekuatan baik sama kekuatan jahat itu lagi bertempur. Nah, kita sebagai tempatnya pasti goncang-goncang. Sama kayak tentara yang satu sedang digempur sama tentara yang satu. Ketemu di tengah-tengah. Ketika yang satu ini mau masuk mengambil alih kota dan bentengnya, otomatis apa? Yang bergoncang kan tempatnya kayak gempa bumi. Sama seperti ketika bangsa Israel mau masuk ke Kanaan, Yerikonya gempa bumi kan runtuh. Makanya orang-orang arkeolog di sana, mereka secara arkeologis mereka mengatakan tembok Yeriko runtuh karena gempa bumi. Tapi kan kalau kita sudah baca Yosua kan, tembok Pujian, runtuh karena apa? Betul. pujian. Pujian, penyembahan dan doa. Dan memang kenapa runtuh? Ya namanya runtuh kan pasti gempa bumi kan. Ketika susunan batu yang gede itu ambruk, kan nggak mungkin ambruknya pes bunyinya gitu. Pasti kan gerubuk kan begitu. Ya buat mereka yang nggak ngerti pasti gempa bumi, pada itu cara Tuhan untuk apa? Untuk merobohkan tembok Yeriko. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, yuk sama-sama kita siapkan hati kita untuk besok ya Bapak Ibu. Perjamkan mata Bapak Ibu, taruh tangan di dada. Kalau memang hari-hari ini harus melewati ada berbagai macam goncangan, percayalah Bapak Ibu terkasih, semuanya itu adalah untuk maksud dan tujuan yang mulia. Kenapa? 1. Kolam Bethesda digoncangkan untuk menunjukkan kehadiran malaikat Tuhan dan membawa dampak mujizat kesembuhan. 2. Ketika orang-orang arkeologi menilai tembok Yeriko yang usia 10.000 tahun itu roboh karena gempa bumi, sesungguhnya adalah karena kekuatan daripada doa, kekuatan daripada pujian penyembahan, kekuatan daripada kesepakatan hati
secara bersama-sama memuji menyembah Tuhan dan menyerukan nama Tuhan tanpa perlu mendengar apa kata orang di sekelilingnya, sehingga mereka bergetar, tembok itu rontok, yang orang-orang secara umum dikatakan dan menilai itu gempa bumi, tetapi itulah cara Tuhan meruntuhkan tembok Yeriko. Akan ada kelepasan ketika ada goncangan. Tidak selamanya goncangan itu adalah goncangan ekonomi, berarti kita tidak akan punya uang lagi. Kita akan mendapat banyak kesusahan, atau mungkin atau gara-gara saya, atau gara-gara ada orang ini yang buat saya, atau ada saya ini yang kayaknya salah, berbuat salah. Lalu kita akhirnya berakhir sebagai orang yang terpuruk dengan tuduhan-tuduhan palsu dari iblis. Tapi hari ini saya mau perkatakan, Tuhan mempersiapkan diri Bapak Ibu semua dengan roh yang baru, yaitu Roh Kudus yang dimurnikan lagi, yang disegarkan lagi, yang dipersiapkan lagi. Dan ketika engkau besok menerima, saya berdoa, bahkan saat ini pun ketika Tuhan berkehendak, engkau sedang dipersiapkan untuk menerima lawatan dan pencurahan Roh Kudus-Nya. Sehingga ketika Roh Kudus dicurahkan melawat kehidupan Bapak Ibu, Ia akan mengambil alih seluruh aspek kehidupanmu. Penyakitmu diambil alih olehnya, kelemahanmu diambil alih olehnya, segala kekuranganmu diambil alih olehnya. Ia akan menutupi dua bagian antara kehidupan kita manusia dengan Tuhan menjadi satu, dan membuat kita tetap terkoneksi dengan Tuhan, sehingga apa yang ada pada Tuhan itu mengalir dalam kehidupan kita. Dan kehidupan kita juga menjadi saluran untuk mengalirkan kepada yang lainnya. Bukan hanya berkat, bukan hanya mujizat, tetapi juga pengajaran firman Tuhan, pemberitaan kabar baik kita harus alirkan. Supaya orang-orang yang imannya sudah lowbat, imannya sudah lemah, mereka tericharge lagi, mereka dikuatkan lagi. Karena ada Bapak Ibu dan saya yang mengalirkan setiap kebenaran-kebenaran yang sudah kita dapatkan. Dan itu semua adalah hasil kerja campur tangan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, terimalah berkat damai sejahtera cinta kasih Tuhan untuk Bapak Ibu semua. Terimalah kekuatan daripada Tuhan dan kesiapan hati dan rohmu untuk menerima lawatan Roh Kudus-Nya besok. Bahkan kalau hari ini, malam ini engkau membangun doa secara pribadi, engkau menaikkan pujian, dan engkau bersyukur kepada Tuhan. Ketika engkau membuka tanganmu dan menengadahkan wajahmu ke atas, air matamu mengalir, ada lawatan Tuhan turun di sana. Hadirat Tuhan penuh secara nyata. Maka bahkan bukan satu hal yang mustahil, mulai nanti malam kita semua dilawat oleh Tuhan. Dan besok lawatan Tuhan itu tetap terus ada. Bahkan kita bawa ketika kita datang berjemaat, ketika kita datang bersekutu, ketika kita datang melayani. Sehingga lawatan Tuhan itu juga mengalir dari diri kita untuk orang-orang sekitar kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberimu perlindungan, kekuatan, dan damai sejahtera. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kita semua yang bersyukur dan siap menerima lawatan pencurahan Roh Kudus hari ini, besok, untuk menjadi bagian kita selama-lamanya. Sama-sama katakan amin. Amin. Puji Tuhan ya. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Saya berdoa nanti malam, pokoknya buat semuanya jadi suami istri yang dipenuhi dengan Roh Kudus ya. Anak-anak dipenuhi dengan Roh Kudus. Oke Bapak Ibu sekalian, amin. Ya, jadi Bapak Ibu nanti malam bangun mesbah ya, jangan lupa. Kalau sendiri boleh, sama keluarga juga boleh. Caranya ya bisa, nanti saya izin saya kirim di grup, tapi sebenarnya Bapak Ibu sudah tahu kan, jatahnya adalah Mazmur 4 atau 2 malam hari, lalu kemudian baca Amsal hari ini, atau ya nanti saya juga minta tuntunan Roh Kudus. Tapi sejauh ini cukup itu dulu, karena apa? Saya yakin Roh Kudus itu bekerja secara bebas dan dinamis ya, tapi tertib. Nanti kita akan sepakat lagi hari Senin
Kalau memang besok semuanya bisa ibadah di tempat masing-masing, puji Tuhan. Tapi kalau pas nggak bisa, ingat jangan sungkan untuk klik besok jam 9:30 pagi sampai jam 11. Nah, kalau Senin kita ketemu lagi di BW. Kita akan lanjut perjalanan kita ke ayat berikutnya. Selamat berakhir pekan ya Bapak Ibu. Salam dari Terima saya dan kasih. Abuni dan keluarga kami untuk Anda semuanya. Terima Tuhan kasih Yesus Abuna, memberkati Abuni. berlimpah-limpah. Tuhan berkati. Terima kasih Abuna, Abuni, Tuhan berkati. Terima kasih Terima Abuna. kasih. Oke, Abuna. Terima kasih Ya, Bapak Ibu. Ya, Tuhan berkati. makasih Makasih semuanya. Abuna. Iya, Tuhan berkati. Sukses selalu ya. Ya Bu Nancy, saya pikir Bu Nancy mau ngomong gini, ada Abuna. Atau ada Pak Zea. Iya, luar biasa emang. Ternyata ada yang ngangkatin koper juga. Tuhan berkati ya Bapak Ibu semuanya. Bu Teresia, Pak Yongki, thank you ya. Shalom ya. Tuhan berkati. Wah, Pak Yongki juga semangat itu. Puji Tuhan ya. Oke, baik Bapak Ibu. Sampai jumpa besok ya. Selamat menikmati kebaikan, kasih dan lembutnya Roh Kudus yang melawat kita semua. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom. Yes.